Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh-soleha? Semoga hari ini semuanya sehat dan tetap bersemangat. Alhamdulillah, hari ini adalah pertemuan pertama kita untuk belajar matematika di kelas 6. Nah, bagi ananda soleh-solehaku yang belum mendapatkan buku matematikanya, silahkan ke sekolah ya mengambil bukunya. Insya Allah sudah ada di perpustakaan. Baik, untuk materi pertama kita masuk di materi bilangan bulat. Nah, ini bukan lagi pelajaran yang baru buat kalian karena sudah pernah kalian pelajari sebelumnya. Nah, mari kita mengenal apa itu bilangan bulat. Silahkan buka bukunya di halaman 5. Jadi, bilangan bulat adalah gabungan dari bilangan cacah dan lawan dari bilangan asli. Nah, contohnya bilangan cacah kan mulai dari 0, 1, 2, 3. Kalau bilangan asli itu 1, 2, 3. Nah, lawannya bilangan asli adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita, bilangan bulat sering sekali kita gunakan. Nah, contohnya saja, pernahkah kalian melihat benda ini? Ya, ini adalah alat pengukur suhu yang disebut dengan termometer. Nah, namun pada termometer air raksa bisa kalian lihat skalanya dengan menggunakan skala Celcius yang ada di samping. Jadi, untuk termometer air raksa isinya untuk mengukur suhu itu skalanya seperti di gambar ini. Nah, pada pengukuran termometer berfungsi untuk mengukur suhu di bawah 0 derajat Celcius itu digunakan tanda negatif. Kalau di atas 0 derajat Celcius berarti menggunakan bilangan bulat positif. Nah, silahkan lihat pada gambar A, suhu ditunjukkan adalah 10 derajat Celcius ya. Kemudian pada gambar B menunjukkan negatif 10 derajat Celcius. Karena suhu yang ditunjukkan adalah 10 derajat Celcius di bawah 0, jadi negatif. Nah, silahkan kalian perhatikan kegiatan berikut. Dodo memiliki 3 buah gelas yang masing-masing berisi air hangat, air dingin, dan air keran. Dodo ingin mengukur suhu masing-masing gelas tersebut menggunakan termometer. Kemudian diperolehlah hasil pengukuran suhu, yaitu air hangat memiliki suhu 30 derajat Celcius. Ini air hangat ya. Kalau 30 berarti positif ya. Kalau positif berarti di atas 0. 10, 20, 30 berarti tanda di termometernya sampai di sini ya. Nah, mulai dari sini sampai ke sini. Jadi ini diarsir. Kemudian air dingin memiliki suhu 10 derajat Celcius di bawah 0. Jadi kalau air dingin, ini air dingin 10 derajat Celcius di bawah 0. Di bawahnya 0 ya, berarti turun ke bawah. Berarti sampai di sini ya. 10 derajat ini 10 ya. 10 derajat Celcius di bawah 0 berarti berarti sampai di sini pengukuran suhu untuk air dinginnya. Jadi ini diarsir ya, dari bawah sampai ke negatif 10 derajat Celcius. Jadi kalau di bawah 0 itu tandanya sudah negatif. Nah, dan air keran memiliki suhu 0 derajat Celcius. Berarti air kerannya sampai di sini. Jadi mulai dari bawah diarsir sampai 0 derajat Celcius. Nah, sampai di sini paham ya untuk pengukuran suhu menggunakan alat termometer. Nah, di antara suhu-suhu tersebut, manakah yang paling tinggi menurut kalian? Nah, lihat dari arsiran kalian. Ini dari bawah sampai 30. Ini dari bawah sampai negatif 10. Ini dari bawah sampai 0. Kira-kira yang mana paling tinggi? Yang paling tinggi arsirannya adalah 30 derajat Celcius. Nah, dari kegiatan tersebut kita sudah dapat mengetahui bahwa suhu setiap jenis air itu berbeda ya, mulai dari air hangat, air dingin, dan air keran. Nah, dan kegunaan bilangan bulat dalam penggunaan termometer, yaitu bilangan bulat positif, bilangan bulat 0, dan bilangan bulat negatif. Bilangan-bilangan pada termometer dapat digambarkan dalam bentuk garis bilangan tegak.
Nah, ini garis bilangan tegak ya. Kemudian kalau kita mau tulis di garis mendatar, seperti ini bentuknya. Jadi, ini adalah 0, bilangan bulat 0 di tengah. Kemudian kalau ke kanan, dia adalah bilangan bulat positif. Kalau ke kiri, dia adalah bilangan bulat negatif. Kalau dia tegak, 0 itu di tengah. Kalau ke bawah dia itu negatif, kalau ke atas dia bilangan bulat positif. Jadi begitu cara menuliskan letak bilangan pada garis bilangan. Nah, selanjutnya minus 3, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3 ini dinamakan dengan bilangan bulat. Nah, bilangan-bilangan negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya itu tadi ini semua dibaca bilangan negatif ya. Kemudian bilangan-bilangan negatif 1, negatif 2, negatif 3 ini disebut dengan bilangan bulat negatif. Adapun bilangan-bilangan 1, 2, 3 disebut bilangan bulat positif. Nah, angka 0 adalah bilangan bulat yang tidak positif dan juga tidak negatif. Nah, biasanya sih Bunda sebut dia bilangan bulat 0 karena sendiri. Jadi bilangan bulat merupakan bilangan yang terdiri atas bilangan bulat positif, bilangan 0, dan bilangan bulat negatif. Nah, sekarang kalian perhatikan contoh yang ada di bukunya. Buatlah garis bilangan yang menyatakan bilangan bulat dari negatif 6 hingga bilangan 4. Kemudian tentukan letak bilangan negatif 5, 0, dan 3. Jadi kalian disuruh buat dari negatif 6. Nah, negatif 6 di sebelah kiri ya. Nah, kalau buat garis bilangan digaris dulu, kemudian tentukan tempatnya 0 karena 0 itu selalu menentukan yang mana bilangan negatif, yang mana bilangan positif. Jadi 0 dulu kita buat, setelah itu kan ini dari 6 dari negatif 6. Jadi kita tulis negatif 1 ke kiri ya. Kalau bilangan negatif kita ke kiri, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. Jadi ke kiri sampai bilangan negatif 6. Kemudian hingga bilangan 4. Kalau positif kita ke kanan, ke kanannya 0. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Sekarang tunjukkan yang mana negatif 5, 0, dan 3. Nah, lihat. Letak bilangan negatif 5, letak bilangan 0, dan letak bilangan 3. Nah, gampang kan? Mudah. Ini sudah kalian pelajari sebelumnya. Selanjutnya kita masuk di membaca dan menulis bilangan bulat. Ini mudah sekali, jadi kalian sudah paham. Lihat lambang bilangannya negatif 7, negatif 5, dan 18. Ini cara membacanya. Kemudian di tabel 1, 2 nama bilangannya, kemudian lambang bilangannya. Nah, negatif 8 lambangnya itu tanda negatif kemudian 8. Negatif 19 tanda negatif kemudian angka 19. 30 ya ditulis 30. Nah, sampai di sini paham ya. Ini adalah lambang bilangan, cara membacanya. Ini nama bilangannya, kemudian lambang bilangannya. Selanjutnya kalian kerjakan tugas kalian di Mari Berlatih 1 halaman 6 nomor 1 A dan C ya. Kemudian nomor 2A saja. Ini kalau nomor 2 kalian sebutkan saja bilangan-bilangan yang ada di garis bilangan. Jadi ditulis negatif 2, negatif 1, 0 sampai 7. Kemudian di Mari Berlatih 2 kerjakanlah nomor 1 dan 2. Ini tinggal diisi ya anak soleh-soleha sesuai penjelasan Bunda. Baik, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Selamat mengerjakan tugasnya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.